Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Dan penyebab munculnya permasalahan ini adalah karena tingginya permintaan serta penawaran terhadap kebutuhan dan juga keinginan yang bersifat tanpa batasan. Di antara permasalahan yang dimaksud adalah masalah pemilihan produk dan kelangkaan produk, baik barang maupun jasa, yang dibutuhkan oleh manusia. Negara-negara di dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri. Mereka harus menerima bantuan dari negara lain. Selanjutnya ada hubungan ekonomi internasional, dan sini ada 3. Pertama ada pertukaran output atau biasa disebut ekspor dan impor. Kedua, keuangan atau moneter, dan yang ketiga, pertukaran faktor produksi, yaitu tenaga kerja, kapital, teknologi, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada contoh ekonomi internasional, ada 4. Pertama adalah Cina. Cina merupakan negara dengan tingkat perekonomian 1, tetapi tidak memiliki sumber daya alam. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura tercatat sebagai ekonomi paling aktif dalam peringkat tahunan dirilis oleh perusahaan riset MD World. Ketiga adalah Indonesia. Indonesia negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Terakhir adalah Amerika. Amerika merupakan salah satu raksasa perekonomian Cina, dan Amerika tidak bisa terlepas dari sektor impor. Selanjutnya adalah ekonomi internasional muncul karena didasari adanya ketergantungan antara negara-negara di dunia. Kedua, setiap negara harus memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Yang ketiga, ekonomi internasional didasari oleh. Selanjutnya ada faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Keempat, kelebihan produksi dalam negeri, perbedaan dan sumber daya manusia, dan terjadinya era globalisasi. Selanjutnya ada dampak terjadinya ekonomi internasional. Pertama adalah jual beli atau tukar menukar barang atau jasa antar negara. Yang kedua, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Yang ketiga, pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor serta balance of payment atau neraca pembayaran internasional NPI suatu negara. Yang keempat, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negara yang terlibat di dalamnya. Yang kelima adalah pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Selanjutnya ada globalisasi membawa konsep kondisi pasar yang terbuka atau liberasi pasar dan banyaknya arus transfer uang yang semakin canggih berkat teknologi terkini. Selanjutnya munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Selanjutnya adalah timbulnya persaingan yang semakin ketat antar perusahaan dan negara dan perusahaan dalam usahanya, meningkatkan produksi, kinerja, keefektifan, dan efisien. Selanjutnya adalah manfaat ekonomi internasional. Manfaat ekonomi internasional dibagi menjadi 4, yaitu dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lain. Kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dan dari spesialisasi. Yang ketiga, memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Terakhir, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan selanjutnya menambah devisa negara dari hasil ekspor. Selanjutnya, perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Selanjutnya, menjalin persahabatan dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah
peningkatan penyebaran sumber daya alam di sebuah negara. Pokok bahasan ekonomi internasional. Yang pertama ada keuangan internasional dan yang kedua ada perdagangan internasional. Mana keuangan internasional itu meliputi yang pertama adalah sistem pembayaran dan pasar keuangan internasional. Dan yang perdagangan internasional meliputi perbedaan hasil produksi, yang kedua perbedaan harga barang, dan yang ketiga meningkatkan hasil produktivitas. Sekian dari saya.